Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum beristirahat kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap, saudara ya. Jadi kita dikuatkan, kita dituntun, kita diarahkan untuk tetap semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, tidak bergantung dengan situasi, tidak bergantung dengan manusia, tapi hidup kita bergantung dengan Allah dan firman-Nya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, jika program Bible in Bed ini memberkati saudara, saudara bisa bantu bagikan kembali. Sehingga perpanjangan tangan Tuhan melalui hidup saudara terjadi dan banyak orang dikuatkan, diteguhkan imannya. Haleluya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Hari di mana kami sungguh melihat keberkatan dan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita beristirahat, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Dan ini yang perlu kita ingat, perlu kita ketahui. Camkan bahkan di dalam hati dan pikiran kita. Seharusnya yang takut bukan saudara dan saya. Seharusnya yang takut adalah orang yang merancangkan jahat dalam hidup saudara, orang percaya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita orang percaya ngadepin masalah, ngadepin orang jahat, ngadepin orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita. Kita harusnya gak usah takut, gak usah gentar. Kenapa? Karena harusnya mereka yang takut dan gentar. Ini yang dialami oleh orang-orang yang berperang melawan umat Tuhan. Dan Musa menyanyikan pujian itu, saudara. Dan ini mengingatkan kita. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 15. Keluaran 15 ayat 15 dan 16. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat-Mu yang Kau peroleh menyeberang. Saudara lihat, orang kalau hidup dalam pembelaan Tuhan, gak usah bela diri. Gak usah bela diri. Orang ngelihat saudara dan orang akan lihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan harusnya mereka takut, mereka gentar. Gak usah kita yang gertak-gertak, gak usah kita yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Udah bukan mainnya kita lagi di area seperti itu. Iya. Karena penolong kita lebih besar, lebih kuat. Yang menyertai kita lebih besar, lebih kuat. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Allah tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan. Hadapi apapun, jalani apapun pergumulanmu. Bahkan kau diperhadapkan dengan yang mungkin kau berkata, orang ini orang yang hebat loh pendeta. Orang ini orang kuat, banyak rekanan. Orang ini punya kenalan ini, kenalan itu. Hei, kenalan kita jalur sorga. Sama-sama bilang sama saya, kenalan saya jalur sorga. Saudara, iya kan? Kalau sorga udah turun tangan, gemetar. Itu yang dinyanyikan Musa, saudara. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Mereka melihat, mendengar bagaimana umat Tuhan dibela oleh Tuhan. Dan ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Ketahuilah, yang seharusnya takut bukan saudara dan saya. Kita harusnya semakin hari semakin kuat. Kita harusnya semakin hari semakin berani menghadapi realita kenyataan hidup. Sambil beriman dan berkata, bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Tapi dipertanyakan kalau yang justru yang gentar kita, yang takut kita, yang khawatir kita, yang stres kita, yang tertekan kita. Loh, kok jadi kebalik? Jangan-jangan bukan kita yang mengenal Tuhan. Iya kan? Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu pembelaan kita dan pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Yang lebih besar dari masalah kita, yang lebih berkuasa atas orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita. Karena itu pastikan dulu engkau tahu bahwa engkau punya Tuhan besar. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan yang besar.
Sama-sama bilang sama saya, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Iya. Terus kumandangkan itu supaya pikiran kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita menerima bahwa engkau gak boleh takut menghadapi kenyataan hidup. Karena engkau tahu engkau berkuasa atas kenyataan hidup. Karena engkau punya anak-anak Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau memiliki Bapa di sorga yang sanggup membelamu. Dan orang akan gemetar, saudara. Ya, harusnya bukan kita yang takut kok. Harusnya mereka yang takut ngadepin anak-anak Tuhan. Jalur langit kita mah pakainya. Iya kan? Jalur sorga kita pakainya. Karena kita percaya ada pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Dan Dia akan membela kita. Jadi pastikan dalam hidup kita seperti itu, saudara. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ya, maka harus kita ingat. Ada kepastian pembelaan. Ada kepastian pertolongan, ada kepastian penyertaan kuasa Allah dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama Tuhan. Sehingga nggak ada, harusnya tidak ada yang membuat kita gentar, tidak ada yang membuat kita takut. Iya kan? Kenapa kita bisa takut, kita bisa gentar? Karena kita lupa yang menyertai kita lebih besar. Sekalipun yang menyertai saya tidak saya lihat. Itu hanya iman percaya saya yang saya tahu itu pasti terjadi dalam hidup saya. Itulah yang membuat saudara dan saya berani. Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Tetap berkeras hati. Mereka tidak akan menyembah patung raja pada saat itu yang didirikan. Walaupun hukumannya dilemparkan ke dalam dapur api. Kenapa? Karena dia tahu sekalipun dilempar dalam dapur api, Tuhan pasti selamatkan aku. Daniel gak gentar karena Daniel tahu Allah yang disembah lebih besar, lebih berkuasa dari singa yang dalam goa. Daud gak gentar ketika menghadapi Goliat karena dia tahu yang menyertai dia lebih besar dari Goliat. Hari ini pun perlu kita ketahui yang menyertai hidup kita lebih besar daripada apa yang mengancam hidup kita. Amin. Jangan takut, saudara. Keadaan boleh berubah, situasi boleh bergoncang. Tapi kita punya Tuhan yang tetap memberikan kita kepastian. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Aku menggendong kamu sampai masa tuamu. Itu janji Tuhan. Dan itu yang harus saudara dan saya pegang. Sampai selama-lamanya. Jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar dan lebih kuat. Selalu ada ketenangan, saudara. Di tengah-tengah masalah ketika Tuhan menyertai kita. Ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami mengetahui kebenaran yang memerdekakan kami. Maka Tuhan sendiri yang mengajarkan, menuntun, mengarahkan hidup kami. Agar kami tetap terus memiliki keberanian yang kokoh. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Siapakah yang dapat melawan kami? Tuhan menyertai kami. Maka kami tahu hikmat, pembelaan, tuntunan, arahan menjadi milik bagian kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat umat-Mu yang malam hari ini sebelum beristirahat mendengarkan firman Tuhan. Bangkitkan iman kami. Setiap umat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jika Tuhan dapati ada kekhawatiran, ada ketakutan di hati mereka. Hari ini, malam ini aku patahkan dalam nama Yesus. Kami diingatkan roh Tuhan berkuasa atas kami. Lebih besar, lebih dahsyat, lebih powerful, lebih berkuasa atas apa yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih satu persatu Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Sehingga malam hari ini pun kami tidur dengan tentram, dengan tenang. Karena kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dan jangan takut. Tuhan menyertai-Mu.